Oke, selamat sore teman-teman semua ya. Hari ini kita nge-live lagi di Telegram Trading Tanpa Baper ya di TTB di tanggal 15, oh bukan Januari, 15 Desember ini harusnya ya. 15 Desember 2024 hari Minggu, teman-teman ya, jam 4.43 sore ya. Nah, kita akan live seperti biasa aja, teman-teman ya, di mana kita akan melakukan market update gitu ya, market update dengan hari ini tema yang gue bawakan adalah gitu ya, koreksi market belum selesai ya, the Christmas is coming, teman-teman ya. Jadi peringatannya di sini adalah the Christmas. Bentar lagi kita udah memasuki bulan, bukan bulan ya, memasuki peringatan Hari Raya Natal, teman-teman ya, peringatan Hari Raya Natal, di mana Hari Raya ini bisa dibilang juga sedunia, teman-teman ya, sedunia juga, apalagi kalau kita ngomongin umat Kristiani dan umat Katolik itu juga ada salah satu agama yang lumayan mayoritas ya, lumayan mayoritas di US. Kalau gua salah teman-teman boleh koreksi ya. Kalau nggak salah sih harusnya di US rata-rata itu di Kristiani gitu ya teman-teman ya. Nah, ini bukan event yang kecil teman-teman ya. The Christmas ini bukan event yang kecil tapi ini event di seluruh dunia ya. Dimana kita tahu juga begitu masuk Christmas kita juga masuk ke dalam tahun baru atau yang kita sebut sebagai Nataru teman-teman ya. Yang kita sebut sebagai Nataru, Natal dan tahun baru. Dimana biasanya ya kita tahu ya orang-orang bakal liburan, orang-orang bakal bikin goals-goals baru gitu ya, bikin wish-wish dan lain sebagainya, teman-teman ya akan melakukan sebuah keputusan-keputusan besar ya. Nah, maka hari ini kita akan coba bahas gitu ya kelanjutan daripada minggu lalu yaitu koreksi market belum selesai, teman-teman. Ya. Nah, mungkin gue ingetin dulu buat teman-teman ya bahwa terakhir kita di minggu lalu kita membuat satu live gitu ya, membuat satu live di mana gua bawakan bilang bahwa harga BTC saat ini kurang menarik ya karena salah satunya ada darurat militer di Korea gitu ya. Yang mana kemarin sempat terjadi teman-teman ya, sempat terjadi kalau kita perhatikan gitu ya, kalau kita perhatikan di sini sebentar. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita nge-live mungkin di hari Minggu ya, di hari Minggu kurang lebih di sini ya, market itu sempat turun lumayan, teman-teman ya. Kalau kita ngomongin Bitcoin itu turun sampai 6,6%. Walaupun kalau kita lihat sekarang ujung-ujungnya recovery lagi nih. Nah, tapi apakah ini sudah menarik nih? Nah, menurut gua pribadi masih belum menarik, teman-teman ya, masih belum menarik. Dan menurut gua pribadi seharusnya market belum selesai untuk koreksinya. Jadi koreksi yang kemarin turun sampai 6% yang katanya ya, kalau nggak salah gue baca-baca, aduh parah banget ya. Itu di Indo ya, salah satunya di Indo tuh lumayan banyak yang rungkat di futures, nggak mau lagi lah masuk kripto, katanya futures kayak judi gitu ya, futures kayak judi, padahal ya mereka aja yang nggak tahu namanya money management ya teman-teman ya. Padahal kalau kita misal join kelas gue gitu ya, kalau teman-teman join kelas gue udah pernah ngajarin MM gitu ya, gue paling pertama ngajarin selalu money managementnya ya. Nah, itu singkat cerita aja teman-teman ya, singkat cerita. Nah, sekarang kita akan coba ngebahas daripada Bitcoin teman-teman ya. Nah, as of as of update kita minggu lalu teman-teman ya, as of update kita minggu lalu di mana gua ada ngomongin beberapa hal sekaligus gitu ya, di mana kita lagi ada di Mercury retrograde, ada new moon dan juga ada NFT ya. Ini NFT-nya itu waktu itu di tanggal 6 Desember ya, di 6 Desember. Nah, sekarang itu kita baru saja ya teman-teman ya, di tanggal 15 Desember, tepatnya hari ini kita baru saja memasuki fase the end ya, the end of Mercury retrograde. Ya, nah jadi kalau kita udah keluar dari Mercury retrograde itu biasanya seperti apa kok? Nah, biasanya teman-teman harus pantau nanti beberapa hari ke depan yaitu di tanggal 15 ini biasanya ada titik-titik pembalikan arah, teman-teman ya, titik-titik pembalikan arah dan biasanya sejak dari titik sini, disitulah akan mulai terjadi yang namanya pergerakan besar ya. Jadi kalau kita lihat beberapa waktu ke belakang Bitcoin itu hanya sideways saja teman-teman. Walaupun kalau kita lihat sideways-nya ini pelan-pelan menuju ke atas ya. Pelan-pelan kalau kita lihat sideways-nya ini menuju ke atas pelan-pelan gitu ya. Jadi kayak gerakannya kecil 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 balik ke 100.000, turun ke 90, balik lagi 100.000 dan lain sebagainya. Ya, nah ini begitu di end of MR biasanya akan ada pergerakan besar. Nah, pertanyaannya adalah pergerakan besarnya akan ke mana? Nah, itu yang kita harus cari tahu, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, teman-teman ya, as of hasil daripada pergerakan Mercury retrograde. Jadi kalau kita lihat pergerakan Mercury retrograde yang paling pertama itu adalah penurunan. Ya, yang paling pertama adalah penurunan di mana waktu itu harga kurang lebih turunnya sampai di sini. Ya, nah
Sekarang kalau kita lihat di end of Mercury retrograde gitu ya, di end of Mercury retrograde kita posisinya berada di atas. Artinya Mercury retrograde ini sebenarnya sifat kali ini adalah bullish. Ya, sifat kali ini adalah bullish. Walaupun bullishnya sangat-sangat kecil. Ya, bullishnya sangat-sangat kecil. Karena biasanya Mercury retrograde kalau memang mau gerak besar, itu bisa besar. Tapi ini geraknya sangat kecil. Ya, nah sekarang kalau kita lihat di 15 Desember atau di end of the Mercury retrograde itu terjadi seperti ini, maka ada possibility di mana di sini terjadi reversal untuk dia kembali ke bawah. Ya, atau kalau dalam hal ini kita ada namanya possible swing high, ya possible swing high. Nah, hal ini mungkin kalau misalnya kita tambahkan dengan time reversal yang lain, itu salah satunya adalah tepat di hari ini ya, harusnya orang-orang Chinese itu tahu ya, bahwa hari ini itu kita terjadi yang namanya full moon di Desember 2024, yaitu tepat di Desember 15, which is yang artinya di sana ada possibility time reversal, ya ada possibility untuk time reversal. Jadi possibility-nya adalah time reversal dengan possibility swing high untuk penurunan ke bawah. Nah, pertanyaannya adalah itu adalah time, ya kan? Itu adalah time reversal tuh. Nah, kok TTB nggak mungkin kalau cuma ngomong time-time doang. Jadi kita harus tetap ngacu ke price action juga. Nah, price actionnya seperti apa? Nah, kita perhatikan di sini, teman-teman. Ya. Nah, sekarang gue lihat ambil ini dari chart yang ada di indeks, teman-teman. Ya, chart yang ada di indeks. So, kalau gue buka di line chart, ya, dengan cukup jelas gue melihat bahwa sebenarnya Bitcoin ini perlahan membuat yang namanya rising wedge. Kenapa bisa kita katakan ini sebagai rising wedge? Jadi sebenarnya dia itu naik, teman-teman. Sebenarnya harga itu overall bullish, ya. Bullish, tetapi momentumnya makin lama makin lemah. Kalau kita lihat di sini, momentumnya kenceng kayak gini. Yang di sini momentumnya makin lama makin menipis. Dan kalau kita lihat, kalau kita tarik berdasarkan trend line dengan trend line, maka kita bisa menemukan makin lama dia akan makin mengerucut, teman-teman. Ya, makin lama dia akan mengerucut. Nah, dalam hal seperti ini, maka rising wedge ini jika ya teman-teman ya, jika di breakdown, maka kalau dia di breakdown itu targetingnya adalah kalau kita tarik dari sini di titik dia breakdown, disitulah dia akan melakukan penurunan yang lumayan drastis. Ya, itu pertama, teman-teman ya, itu pertama daripada Bitcoin yang berada di dalam posisi rising wedge. Oke. Nah, kalau kita lihat berdasarkan indikator, teman-teman, kalau kita lihat berdasarkan indikator yang slow, di mana gue pernah kasih tahu teman-teman bahwa indikator yang slow itu biasanya ada di 1433, ya 1433. Nah, di area sini itu Bitcoin lagi-lagi masuk ke dalam area oversold, ya. Walaupun sempat di sini udah oversold turun ke bawah gitu ya, turun ke bawah sempat ada konsolidasi mengalami kenaikan, ya mengalami kenaikan. Nah, artinya sebenarnya stokastik ini belum selesai untuk reset nih, teman-teman, ya. Stokastik ini belum selesai untuk reset karena kalau kita lihat biasanya setiap kali ada reset gitu ya, setiap kali ada reset, nah dia akan resetnya ya, biasanya either dia itu di bawah di bagian oversold atau di bagian angka 50-nya, teman-teman, atau di angka pertengahan. Nah, sedangkan kalau kita lihat stokastiknya belum sampai di situ tuh, ya. Stokastiknya belum sampai di situ. Nah, yang ketiga, kepercayaan gue adalah the money magnet, teman-teman, ya, the money magnet. Nah, kalau kita lihat memang secara dynamic support IMA 21 itu selalu menahan harganya sampai saat ini. Tetapi setiap kali dia masuk ke IMA 21, there is no higher high yang terbentuk di Bitcoin, ya, which is yang waktu itu juga pernah kita bilang, teman-teman, bahwa Bitcoin itu masih di dalam fase konsolidasi di antara 90.000 sampai 104.000. Ya, dan jangan lupa teman-teman, kalau dalam hal ini jika market itu sideways doang, maka kita bisa menarikkan yang namanya the discount area dan the premium area. Ini kalau teman-teman yang belajar pakai smart money concept. Ya, nah kalau di ICT atau smart money concept. Nah, ini adalah premium area di atas 98.000 dan di sini adalah discount area, ya. Nah, waktu itu singkat cerita waktu BTC turun di discount area ada konfirmasi untuk dia kenaikan dan akhirnya dia naik. Nah, sekarang dia lagi konsolidasi di area premium, teman-teman. Ya, lagi konsolidasi ya, belum turun nih, belum turun. Dan kalau kita lihat kenaikannya makin lama, volumenya makin menipis. Ya, makin lama volumenya, jangan lupa teman-teman, volume divergence, ya, volume divergence seharusnya kalau harga naik harusnya diikuti volume yang naik. Tapi ini kita bisa lihat harga naik, volume turun.
Ya, nah ini salah satu divergence of the volume, teman-teman ya, di divergence of the volume. Nah, maka dari sini kita bisa melihat nih teman-teman, atau kita bisa mewanti-wanti, teman-teman ya, kita bisa mewanti-wanti bahwa at any moment yang mungkin bisa terjadi per hari Senin lagi besok, gitu ya, per hari Senin lagi besok, bisa jadi market mengalami koreksi. Ya, bisa jadi market mengalami koreksi. Karena kenapa? Gitu ya, karena kenapa? Karakteristik kita, kalau kita perhatikan dari kemarin-kemarin, setiap di hari Senin kita mulai koreksi ya. Hari Senin koreksi ya, ini hari Senin koreksi. Kita lihat juga hari Senin koreksi juga, teman-teman ya. Jadi ini lihat nih, 25, 7 koreksi. Sempat di tanggal di sini, di tanggal hari Senin yang di sini, nah dia cuman konsolidasi. Tapi kalau kita lihat beberapa waktu terakhir selalu koreksinya terjadi di hari Senin. Koreksi terjadi di hari Senin. Ya, nah apalagi kalau kita lihat didukung dengan yang namanya the rising wedge, teman-teman ya, the rising wedge seperti ini. Nah, maka kalau kita lihat gitu ya. Nah, ini semisalnya sekarang pertanyaannya adalah gitu ya, pertanyaannya adalah kok kalau menurut Koko overall market belum koreksi gitu ya, overall market belum koreksi, apakah targetnya itu masih sama. Targetnya masih sama, di mana targetnya adalah kemarin Koko bilang gitu ya. Kemarin gue bilang kalau di video-video yang lalu yang udah kita upload di YouTube gitu ya. Video-video yang lalu gue bilang bahwa areanya adalah di sekitar 85 ribuan nih. 85 ribuan. Apakah masih possible sampai ke 85 ribuan? Nah, itu mungkin pertanyaan banyak orang ya. Nah, gue akan sedikit mengupdate, teman-teman. Gue akan sedikit mengupdate view gue terhadap area yang mungkin terjadi bottoming daripada si Bitcoin. Oke, nah, so yang pertama teman-teman pastikan dulu apa yang gua katakan bahwa hari ini gitu ya, bahwa hari ini yang kemungkinan di hari Senin kita akan di open turun ke bawah. Sorry, bukan open turun ke bawah, kita akan turun ke bawah. Pergerakannya seperti apa, gue tidak tahu. Bisa jadi pergerakannya naik dulu sedikit, baru dia turun. Ujung-ujungnya yang penting itu terjadi swing high, itu pertama. Ya, jadi gue bilang hari Senin kemungkinan besar kita terjadi swing high atau terjadi peak gitu ya. Nah, katakan teman-teman, katakan peaknya itu terjadi di tanggal 15 Desember dan minggu depannya dia mulai koreksi atau dia berhasil breakdown airway. Katakan dia berhasil breakdown airway ya. Nah, maka gue akan menarik secara target daripada rising wedge ya. Gitu ya. Copy paste ya. Kalau terjadinya di minggu depan berarti kurang lebih di sini ya. Nah, maka kalau kita lihat di sini, apa yang terlihat di sini adalah penurunannya hampir ke angka 90.000. Ya, 90.000. Oke, itu pertama dulu teman-teman ya. Itu adalah the target of the breakdown daripada rising wedge. Oke, breakdown rising wedge. Itu dengan catatan dia breakdown rising wedge. Nah, yang kedua, gue akan kombinasikan dengan area gitu ya. Yang kedua, gue akan kombinasikan dengan satu area, teman-teman. Nah, kalau gue lihat, teman-teman, kalau gue lihat ya, boleh nggak kalau gue bilang bahwa swing yang terjadi di Bitcoin adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini swing terbesarnya, teman-teman. Ya, ini swing terbesarnya. Jadi, higher high, higher low, higher high, higher low. Sampai sekarang dia masih dalam fase higher high. Belum ada lower low-nya. Ya, nah maka secara Fibonacci gue akan tarik dari swing low yang bawah sini paling sampai di atas sini. Nah maka gue akan menemukan di sekitar area 0,382 yaitu ada di angka 87.830 kalau di indeks Bitcoin USD. Ya, nah yang ketiga adalah gue melihat bahwa area ini merupakan area the demand zone. Kenapa di situ demand zone? Nah, gue ambil berdasarkan candlestick yang terjadi di sini. Ya, candlestick yang terjadi. Apa yang terjadi di sana? Bahwa kalau yang terjadi adalah rally base rally. Kalau teman-teman nggak percaya itu rally base rally, teman-teman masuk ke dalam 4-hour chart. Ya, nah nih terlihat dengan cukup jelas the rally base rally. Nah, sempat tertes naik lagi, ya, tertes naik lagi. Nah, maka itu adalah area the demand rally base rally. Ya, demand rally base rally. Nah, itu adalah target daripada daripada confluence zone yang ketiga. Yang keempat adalah pertemuan dengan mendekatnya EMA 90 yang berwarna hijau. Ya, nah ini IMA 90-nya akan terus update nih teman-teman ya. Jadi dia makin lama akan makin naik ke atas. Nah, kapannya tercapai itu harusnya akan berdekatan dengan IMA 90. Itu yang keempat.
ya. Nah, yang kelima satu lagi teman-teman ya, yang kelima satu lagi supaya kita mendukung area ini juga bisa menjadi area yang penting gitu ya. Kenapa nggak di fair value gap? Nah, nanti gue jelasin teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat fair value gap-nya itu di bawah sini, teman-teman. Ya, fair value gap-nya itu ada di bawah sini, di 85.000 ke bawah. Tetapi kalau kita bedakan perspektifnya bukan di daily chart, tapi kita masuk ke dalam weekly chart, maka yang kita temukan adalah di area mulai dari 81 sampai ke 89.000 itu sebenarnya sudah termasuk fair value gap. Dan kalau kita buka MA10 atau yang berwarna putih itu bertepatan di fair value gap dan di demand-nya. Ya, MA10 berwarna putih ini bukan sesuatu yang main-main teman-teman ya. Sometimes market itu bergerak di sini kalau berdasarkan weekly chart naik ke atas ya. Ini juga sempat terjadi di sini ada masuk ke MA10 naik ke atas. Ya, maka secara area kurang lebih areanya berada di area 88.000 atau bisa gua bilang di bawah 90K sampai maksimumnya adalah 85K. Ya, jadi ini adalah area yang seharusnya kalau nanti market koreksi itu akan tercapai. Nah, pertanyaannya lagi gitu ya. Koko kemarin bilang minggu depan harusnya kita udah sampai ke 85. Ini kenapa tidak sampai ke 85 ya? Inilah balik lagi ya. Itu adalah market ya, itu adalah market. Nah, itu simple jawabannya seperti itu, teman-teman ya. Simple jawabannya adalah ya namanya juga market gitu kan. Namanya juga market yang bisa bergerak aja. Nah, kita sekarang ngomong secara objektif. Weekly perspektif. Ya, di weekly perspektif, kalau kita lihat candlestick-nya atau the daily bias itu belum mencapai lower low, tetapi tidak juga mencapai higher high. Ya, jadi weekly-nya itu totally consolidation, teman-teman. Totally consolidation. Tidak breakout dan tidak juga breakdown. Ya, tidak breakout naik ke atas, tidak juga breakout naik turun ke bawah. Ya, nah dengan weekly konsolidasi seperti ini, menurut gua pribadi, ada kemungkinan kita tidak akan menemukan higher high atau menemukan bull run lagi, bull run kecil gitu ya, bull run kecil di kala dari tanggal 16 sampai di tanggal 27. Sorry, 28. Kenapa 16 sampai 28? Karena posisinya ini konsolidasi, teman-teman. Kalau dalam posisi konsolidasi, momentum penurunan itu biasanya penurunan cuma kayak gini. Jadi barulah dia nanti digas itu mungkin di akhir dekat-dekat Desember memasuki Januari. Nah, kenapa seperti itu? Nah, itu Job. Ini yang akan kita gabungkan dengan analisa daripada The Christmas is Coming. Ya, nah sekarang ini yang lebih menarik untuk kita bahas. The Christmas. Gimana pergerakan The Christmas sebelum-sebelumnya gitu ya? Apa sih yang terjadi? Apa yang terjadi di atas pertengahan Desember sampai akhir di market kripto terutama di Bitcoin biasanya. Oke, nah sekarang waktunya kita melihat gitu ya, waktunya kita melihat. Oke, nah ini sekarang gambarannya dulu. Nah, teman-teman sekarang perhatikan dengan seksama apa yang terjadi di pertengahan Desember menjelang mau masuk Natal. Ya, di 15 Desember di sini sampai 31 Desember. Ya, nah teman-teman bisa lihat apa yang terjadi? Yang terjadi hanyalah sideways. Ya, itu di 2023. 2022. 2022 ya. Tanggal 15 Desember. Kurang lebih di sini sampai tanggal akhir Desember. Apa yang terjadi? Konsolidasi. Ada sempat penurunan tapi ujung-ujungnya konsolidasi. Lanjut lagi kita melihat di 2021. Nah, ini waktu itu masa bear market. Bahkan di masa bear market, ya, nah, apa yang terjadi? Sideways kembali. Ya, ada sempat kenaikan, balik lagi ke range. Ya, nah Desember 2020, nah ini lagi bull run teman-teman ya. Kalau yang ini lagi bull run, Santa lagi bagi-bagi duit nih. Santa lagi bagi-bagi duit di tanggal 15 begitu masuk. Wah, ternyata sampai di tanggal 31 dia mengalami kenaikan yang signifikan.
Oke, ya itu bulan ya, itu di bulan 2020. Oke, nah ini 2021. Tapi apakah dia selalu kayak gitu? Kita lihat lagi gitu ya. Ini kan kita ngomongin Christmas ya, teman-teman ya. Kita nggak peduli bulan ya, kita nggak peduli bulan. Kita ngomongin Christmas ya, kita ngomongin Christmas. Desember 2019 sampai 31 Desember. Apa yang terjadi? Sempat ada penurunan dan di ujung-ujungnya ternyata masih juga sideways. Lanjut lagi teman-teman mau tarik sampai ke belakang, teman-teman mau tarik sampai ke belakang ke belakang di tanggal berapapun rata-rata teman-teman, rata-rata pergerakan marketnya adalah sideways ya. Rata-rata pergerakan marketnya adalah sideways. Bahkan di 2017, masa bull run juga, malah ini menjadi peak, teman-teman. Nah, ada nggak yang bisa kasih gua, jangan jangan kasih ke gua malah tanya ke kalian ya. Ini kan teman-teman lagi liatin gua punya analisa ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di 15 Desember sampai 31 itu di masa bulan yang di tahun 2 tahun lalu itu malah mengalami koreksi. Yang kata orang Desember harusnya bagi-bagi duit, ini Desember kok koreksi. Ya. Nah, maka di sini gue akan memberikan sedikit analisa fundamental atau logika daripada Christmas ataupun kita sebut sebagai Nataru. Ya. Nah, Nataru, teman-teman ya, Nataru, Natal dan Tahun Baru. Ya. Kalau teman-teman full time trading gitu ya, full time trading, full time investing ataupun orang market gitu ya, kan mau liburan juga, ya enggak? Kalau teman-teman mau liburan, harus punya apa? Paling pertama, harus punya duit. Harus punya cash. Maka apa yang akan dilakukan oleh orang-orang market? Cash out or the take profit. Why is it can be happen sekarang, teman-teman? Kenapa bisa terjadi sekarang? Karena dari masa November sampai masa Desember sekarang, harga itu naik dan semua orang dalam kondisi profit. Ya, di 2023 hampir mirip, teman-teman. Nah, dia naik ya. Nah, di 2022 orang-orang tidak bisa lagi take profit. Kenapa? Karena ya harga udah turun gitu ya. Harga udah turun. Nah, mau naik pun susah. Kenapa mau naik susah? Orang-orang lagi liburan. Nah, begitu masuk selesai masa liburan, barulah harga di pump naik lagi ke atas. Ya, di Desember 2021 ini mulai konsolidasi dibuang lagi ya, ini konsolidasi dibuang lagi. Nah, ini di sini kenapa kok bisa naik kok? Kenapa di Desember 2020 ini kok bisa naik? Nah, karena menurut gua jawabannya adalah karena Novembernya dia tidak bergerak. Novembernya konsolidasi. Itu perbedaannya, teman-teman. Ya, nah kalau di Desember 2019 harga turun, mau cash out apanya? Duitnya aja nyangkut gitu ya, duitnya aja nyangkut, ibarat kata seperti itu. Desember 2018 juga sama. Nah di Desember 2017 ini juga hampir mirip. Harga sudah naik dari November 2017 sampai 15 Desember. Naik sangat drastis, begitu masuk masa Natal dan Tahun Baru, disitulah orang-orang take profit. Dan disitulah market mengalami koreksi yang lumayan signifikan. Ya, nah teman-teman, maka yang salah satu yang mungkin menjadi concern gue itu hampir mirip di Desember 2017. Ya, hampir mirip di Desember 2017. Mungkinkah seperti itu? Gue tidak tahu, teman-teman ya. Jawabannya adalah gue tidak tahu apakah mungkin seperti itu. Tapi kalau kita lihat kondisinya saat ini, kalau kita lihat kondisinya saat ini, jika ini benar gitu ya, jika ini benar, aduh ini agak susah untuk dilihat ya. Nah, ya pada dasarnya menurut gua pribadi ya, teman-teman ya. Teman-teman nanti lihat sendiri ya. Nah, pada dasarnya menurut gua pribadi, the monthly candle itu tidak akan bergerak lumayan besar lagi dari sini. Paling tidak dia mungkin membentuk doji. Mungkin di bulan Januarinya, begitu orang-orang sudah selesai liburan Natal dan Tahun Baru, mereka balik lagi duitnya. Barulah marketnya bisa pump lagi. Ya, jadi menurut gua pribadi, market kripto belum selesai koreksi karena alasan-alasan tersebut, teman-teman. Nah, semoga teman-teman cukup mengerti atas data-data yang gua bawakan hari ini ataupun update yang gua bawa, ya. Nah, sedikit kita membahas soal the Bitcoin ekosistem, teman-teman, ya. Nah,
Kalau menurut gua gitu ya, kalau memang menurut gua ini market akan konsolidasi gitu ya, maka akan konsolidasi ataupun justru malah melakukan koreksi walaupun koreksinya nggak terlalu jauh ya, sampai 90.000 aja gitu ya, 90.000 aja. Apakah artinya tidak ada satupun aset yang menarik? Ya, apakah artinya tidak ada satupun aset yang menarik? Nah, jawabannya tidak juga, teman-teman. Ya, jadi menurut gua pribadi ada satu yang akan lumayan menarik, yaitu the next round of alts. Menurut gua pribadi akan datang di Bitcoin ecosystem. Ya, kenapa akan datang ke Bitcoin ecosystem? Gua kasih sedikit gambaran terlebih dahulu. Oke? Nah, kita akan ngebahas satu koin altcoin yang perlahan lagi, sorry, sorry, perlahan. Nah, yang ada di market yang lumayan besar, yang terkenal, yaitu adalah Stacks atau STX. Ya, nah ini adalah chart Bitcoin, ini adalah chart Stacks. Oke, nah tesis gua pertama sederhana. Bitcoin sekarang posisi di all time high. STX posisi tidak berada di all time high. Ya, all time high-nya itu berada di area sini. Oke, ini STX ya. Kita ngomongin ini STX. Ini bukan Bitcoin ya, ingat. Oke. Nah, sekarang kita coba bandingkan dari pergerakan yang sebelumnya. Ini kan belum terjadi ya, teman-teman ya. Kita coba lihat daripada pergerakan sebelumnya. Bitcoin itu sempat bottoming di November 2022 dan dia berhenti di April 2023. Dia cetak di situ ada angka 30.000. Ya, itu cetakan all time high-nya. Di STX itu hampir mirip. Dari November kenaikan sampai Maret 2023. Ya, Maret 2023. Di sini kalau kita lihat dia mencetak all time high-nya itu di angka 1,25 dolar. Oke, sampai di situ dulu, teman-teman. Lalu apa yang terjadi setelah dia naik? Dia konsolidasi, teman-teman. Konsolidasi, ya dia tidak membentuk higher high sama sekali. Di Bitcoin, dia juga konsolidasi, teman-teman. Dari bulan Maret, bulan April sampai ke sorry sorry, sampai ke 9 Oktober 2023. Nah, tepatnya kalau kita lihat di sini, 23 Oktober, Bitcoin itu mencapai all time high yang baru di 35.000. 35.000 atau ATH yang baru. Ya, ATH yang baru. Untuk dalam tren, kita ngomongin tren yang waktu itu ya, teman-teman ya. Bukan ATH yang ada di sini, tapi ATH yang ada di sini. Ya, nah jadi posisinya dia baru breakout di 35. Jadi dia sudah bikin higher high. Di STX, yang terjadi di tanggal 23 Oktober 2023, STX itu cuma bergerak segini, teman-teman. Cuman bergerak kenaikan bahkan tidak higher high. Bahkan tidak satupun dia bikin higher high. Tapi kalau teman-teman lihat, Bitcoin itu terus menguat sampai ke Maret 2024. Maret 2024. STX juga menguat yang sama sampai Maret 2024. Tapi teman-teman perhatikan, apa yang terjadi? Bahwa di 23 dia sudah ATH, STX belum, dan ujung-ujungnya STX tetap mengejar all time high ketika Bitcoin-nya masih tetap running. Dan bahkan kalau kita lihat dari sini ke sini, ini 500%, kalau si Bitcoin dari sini ke sini itu hanya 100%. Nah, sekarang hal ini terjadi, teman-teman. Hal ini terjadi lagi. 4 November 2024. 4 November 2024, Bitcoin itu sudah capai ATH baru di 80.000. Tetapi ketika kita melihat STX November 2024, it doesn't even making higher high. It doesn't even making higher high. Nah, apakah teman-teman bisa percaya ke depannya jika STX berhasil bergerak, maka ujung-ujungnya dia akan ke 4 dolar dengan catatan Bitcoin masih lanjut. Nah, itu salah satu tesis paling utama. Itu salah satu tesis paling utama kalau kita ngomongin berdasarkan the layer 2 of the Bitcoin. Ya, layer 2 of the Bitcoin yang paling besar dan yang paling terkenal yaitu adalah Stacks, teman-teman, ya. Nah, cuman, teman-teman, itu bukan satu hal yang kita bisa ambil sebagai data 100%. Itu kan hanya pergerakan masa lalu, di mana pergerakan masa lalu tidak membuat memastikan bahwa kedepannya akan terjadi yang sama, ya kan? Nah,
Cuma gue bisa kasih kalian dukungan. Gue bisa kasih kalian dukungan di sini. Apa? Gue akan ambil data dari DeFi lama. Ya, ini gue ada sempat share ke teman-teman. Dari DeFi lama ini dapat membantu kalian untuk mendeteksi adanya flow. Teman-teman lihat hari ini. Ya, the Bitcoin ecosystem. Ini the call yang akhirnya gue bisa keluarin di kala market bullish. Dan kedepannya market koreksi, gue akan ngomong Bitcoin ecosystem yang akan melanjutkan kenaikannya. Kenapa? Kita akan lihat berdasarkan Bitcoin chain yang ada di DeFi lama. Ya, jadi kalau kita ngomongin Bitcoin itu sekarang akhir-akhir ini kalau teman-teman tahu ya, kalau teman-teman ikutin Twitter, ikutin sosial media gitu ya, ikutin Binance dan lain sebagainya, Bitcoin chain itu lagi mulai diutilize teman-teman. Ya, dulunya Bitcoin itu ya cuma Bitcoin. Bitcoin itu ya cuma sebuah koin yang kata orang diperebutkan secara 21 jutanya. Nah, sekarang kalau kita lihat banyak banget project-project yang built on Bitcoin dan mereka membuat yang namanya restaking. Ya, nah, restaking yang paling terkenal itu adalah Babylon. Ya, yang saat ini memegang TVL sampai 4 billion, yang mana itu mendominasi mungkin sekitar 80% ke atas daripada total value lock yang ada di Bitcoin. Ya, Babylon ini bukan sembarang project, teman-teman. Kalau teman-teman cari tahu gitu ya, Babylon itu banyak banget yang uh, apa? Banyak banget yang akhir-akhir ini dia itu masuk ke dalam Binance Earn. Bahkan Binance Earn itu Babylon BTC staking. Ya, ini salah satu yang paling gede nih si Binance. Ya, Binance masuk ke Babylon. Orang-orang punya Bitcoin nggak kepake gitu kan, nggak kepake daripada nggak diapa-apain, di staking aja. Masuk akal nggak teman-teman? Harga naik, yield juga dapat. Ya nggak? Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat teman-teman, TVL-nya itu baru banget mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tanggal 15 Oktober yang teman-teman bisa lihat di layar kaca, TVL-nya hanya 850 juta US dollar. 850 juta, tiba-tiba Desember 15 dalam waktu kurun dari 2 bulan itu naik sampai 5,4 miliar US dollar. Artinya ini kenaikan hampir 5 kali, sudah 5 kali lipat lebih teman-teman. 500% teman-teman. Ya, 500%. Bitcoin ekosistem. Padahal kenaikan ini itu tidak diikuti dengan market cap-nya teman-teman. Kalau kita tahu kadang-kadang TVL ini bisa naik gara-gara market cap ya teman-teman ya. Kadang-kadang bisa begitu. Tapi kalau kita lihat di sini ternyata tidak teman-teman. Ternyata tidak. Kalau kita perhatikan ya, ini memang duit asli yang masuk teman-teman. Sejak pertama kali Maret 2024 Bitcoin itu konsolidasi, ya. Nah, tiba-tiba di April itu mulai ada kenaikan TVL dari sini ke 1 billion. Nah, maka konsolidasi. Sebelum November kita breakout, jangan sangat signifikan. Sebelum kita breakout waktu itu gara-gara Trump, di tanggal 6 November, kalau teman-teman masih ingat, sebelum tanggal 6 November, di Oktober 15, itu dari 900 tiba-tiba jadi 2,5 billion. Masuk lagi sekarang Bitcoin lagi konsolidasi di area 100.000 dari Desember awal gitu ya, Desember awal di sini. Ah, TVL-nya saat itu masih di 3,5 Bitcoin ekosistem nih. Tiba-tiba baru-baru 1 minggu ini aja dari 3,5 dem 5 billion lagi. Ini apa kalau bukan duit, teman-teman? Ini duit teman-teman yang masuk. Ya, ini benar-benar duit nih yang masuk ke dalam Bitcoin. Ya, nah, jadi kurang lebih itu yang menjadi dasar gua mengatakan bahwa Bitcoin ekosistem itu adalah the next run daripada altcoin. Ya, the next run daripada altcoin yang mungkin atau possible untuk terjadi. Ya, nah, kalau kita lihat teman-teman di sini, nah nama-namanya itu sebenarnya jarang kita bisa temukan. Contoh Babylon sama Lombard. Ini dua yang paling besar saat ini, ya. Babylon sama Lombard. Nah, ini restaking daripada si Bitcoin sendiri dan mereka belum punya koin natifnya, belum punya koin natifnya. Jadi kalau teman-teman cari misalnya di sini gitu ya Babylon, nah teman-teman nah ini masih belum nih, price-nya belum keluar ya. Lombard juga kayaknya belum. Lombard Finance harusnya juga belum tuh. Eh, ini adanya LBTC-nya ya. Ini adanya Lombard BTC, Lombard Staked BTC. Ya, jadi ini belum ada, teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman jeli, sebenarnya Bitcoin ekosistem tuh bukan cuman ini, teman-teman. Bitcoin ekosistem itu bukan cuman yang ada di sini. Ya, Bitcoin ekosistem itu bukan cuma ada di sini. Nah, gua akan kasih teman-teman satu clue, gimana sebenarnya ini gue nggak mau bagikan keluar lebih lanjut gitu ya. Sebenarnya gue udah kasih tahu lah, salah satu yang menarik itu STX ya, salah satu yang menarik itu adalah STX karena STX ini DeFi daripada si uh,
Bitcoin juga, layer 2 daripada Bitcoin. Nah, kebetulan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat Stacks ini minggu depan dia akan meluncurkan yang namanya SBTC. SBTC, di mana SBTC ini akan menjadi tempat untuk orang-orang nge-staking juga, Stacks BTC. Ya, nah jadi ini salah satu news yang lumayan gede daripada si Stacks ya. Maka nanti akan ada BTC yang masuk dalam bentuk SBTC. Ya, dan dia nanti dia akan masuk ke dalam DeFi lama di sini. Ya, dia akan masuk ke dalam DeFi lama. Tapi Bitcoin ekosistem itu sebenarnya bukan cuma itu, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman buka ke Dropstep gitu ya, kalian ke Dropstep, kalian cari aja Bitcoin ekosistem. Kalian cari Bitcoin ekosistem. Nah, disinilah Bitcoin ekosistem. Nah, teman-teman coba silakan cari gitu ya, silakan cari di sini yang lumayan menarik, yang juga dia berhubungan banget sama si Bitcoin. Ya, berhubungan banget sama si Bitcoin. Nah, gue kasih satu clue, teman-teman ya, gue kasih satu clue. Eh, Koin itu dia di Binance ada gitu ya. Dia pernah melakukan mega drop. Dia pernah melakukan yang namanya mega airdrop. Nah, koin itu menarik teman-teman di Bitcoin ekosistem. Ya, itu yang kami lagi pantau di TTB Premium yang hari ini juga barusan kami bahas. Ya, hari ini juga barusan dibahas. Tadi pagi banget baru dibahas. Ya, nah itu salah satu Bitcoin ekosistem. Dan di sini nggak banyak teman-teman Bitcoin ekosistem yang bagus. Kok, tapi ordinal gimana? Nah, coba kita lihat secara TA satu persatu ya. Kita coba dari STX dulu, teman-teman ya. Ordinal gimana? Kita lihat dari STX dulu ya. STX baru habis ini kita ke ordinal. Oke, kalau gue lihat STX, itu dia baru saja breakout daripada sideways areanya. Ya, nah, sideways area ini di breakout dengan volume yang cukup lumayan. Nah, sekarang lagi koreksi, teman-teman. Sekarang lagi koreksi. Nah, ini mungkin koreksinya belum selesai sampai di situ, ya. Nah, kalau kita lihat secara trendline, nah ini masih ada possibility untuk dia turun. Jadi kalau kita lihat daripada STX itu possibility-nya mungkin dia adalah ke area sini baru dia naik ke atas. Nah, di mana area yang cukup menarik atau area yang bisa kita pantau untuk si STX? Kalau gua pribadi melihatnya eh, di area sini tuh agak kurang fresh sebenarnya. Area 1,9 sampai 1,75 ini agak kurang fresh. Kalau yang demand yang cukup fresh banget itu di bawah 1,7 ya. Nah, ini untuk STX. Nah, ujung-ujungnya harusnya bisa ATH, ujung-ujungnya ya. Disclaimer on kembali lagi teman-teman. Nah, kalau ordinal gimana? Nah, ordinal menurut gue technically udah nggak terlalu bagus teman-teman. Ya, kenapa gue bisa ngomong tidak terlalu bagus? Ordinal di saat orang-orang lain lagi breakout, dia tidak mengalami breakout teman-teman. Ya, di saat orang-orang lain mengalami breakout, dia tidak mengalami breakout. Ya, bahkan kalau kita lihat di sini malah potensi membuat bearish flag. Ya, malah berpotensi membuat bearish flag. Jadi untuk ordinals itu menurut gua salah satu Bitcoin ekosistem yang agak kurang menarik. Tapi bisa naik nggak? Mungkin bisa, teman-teman. Kalau the Bitcoin ecosystem season-nya benar-benar jalan, ya, benar-benar jalan, dia mungkin masih bisa naik. Ya, cuma naiknya sampai ke berapa? Nah, itu mungkin nggak terlalu menarik lah, teman-teman ya, nggak terlalu menarik gitu ya. Alasannya apa ya, gue tidak tahu juga. Ya, alasannya apa daripada ordinal itu nggak menarik juga apa, gue tidak tahu. Karena gue taunya ordinal tuh kayak, ya apa ya ngomongnya ya, ordinal tuh kayak project yang bukan mengumpulkan BTC dalam bentuk banyak, justru dia membuat yang namanya BTC dalam bentuk yang lain, yaitu ordi gitu. BTC dalam bentuk ordi gitu ya. Nah, jadi kalau yang lain itu justru berbeda kayak STX, dia membuat orang-orang yang mau mengumpulkan BTC silakan kalian masuk ke projectnya gua nih. Kalian masuk ke dalam proyeknya gua. Nah, ini banyak teman-teman, banyak banget di area sini, di area sini, di Bitcoin ekosistem yang ada di sini itu yang mengumpulkan Bitcoin supaya bisa di leverage lah bahasanya, dibikin yield ya teman-teman ya, diutilize sorry, dibikin use case-nya teman-teman ya, which is ini adalah narasi yang lumayan baru ya, narasi yang lumayan baru. Oke, so seperti itu ya teman-teman ya, daripada watchlist yang juga gue bisa bagikan selain daripada market update hari ini ya. Semoga teman-teman cukup bermanfaat dan semoga teman-teman bisa menemukan sesuatu yang menarik daripada clue yang tadi gue bagikan, dan semoga teman-teman kedepannya bisa cuan. Nah, jangan lupa teman-teman ya, jangan kayak orang-orang yang baru-baru ini rungkat di futures ya teman-teman ya, rungkat di futures cuma gara-gara mereka lupa sama money management. Ingat teman-teman, dalam hal market lagi sideways, kuncinya cuma satu, kurangi agresivitas. Ya, kalau teman-teman agresif, ya siap-siaplah kalian tertampar bolak-balik sama market gitu ya. Bolak-balik tuh gimana kok? Sudah loss sedikit, nah profit besar,
loss-nya sampai habis, loss-nya sampai margin call. Udah loss margin call, top up depo dikit, baru profit 10, 10, 10, 10, tiba-tiba turunnya 100 ya. Nah, itu yang namanya ditampar bolak-balik, teman-teman. Oke, so itu dulu teman-teman. Semoga cukup bermanfaat. Sekian untuk update live di TTB hari ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan. See you.